Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Sobahal khair, sobahan nur, ahlan wa sahlan, ahlan bik. Good morning everybody. Good morning teacher. How are you today? I'm fine. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi dengan hari Jumat. Waktunya cerita. Betul, karena kita berjumpa dengan hari Jumat, jadi hari ini kita ada cerita, ada sirah. Nah, tentang para nabi. Puk amai belalang kupu-kupu, yang duduk anak pandai mendengar cerita Bu Guru. Nah, hari ini ada sebuah sirah, sebuah cerita tentang seorang nabi yang sangat tampan. Nah, siapakah beliau? Mau dengar? Kalau mau dengar ceritanya, ada peraturannya. Apa peraturannya? Pertama, anaknya duduk tertib. Kedua, anaknya mendengarkan. Yang ketiga, anaknya nanti boleh menjawab pertanyaan sirah. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang seorang nabi utusan Allah, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa? Betul, Nabi Yusuf alaihi salam. Anaknya pasti pernah mendengar tentang Nabi Yusuf. Betul, Nabi Yusuf ini adalah nabi yang beliau mempunyai wajah yang sangat tampan dan rupawan. Nah, ceritanya ketika Nabi Yusuf masih kecil, Nabi Yusuf diajak oleh saudara-saudaranya untuk bermain. Nah, kemudian mereka pun meminta izin kepada Nabi Yakub. Nah, anak soleh dan soleha. Jadi ayahnya Nabi Yusuf itu adalah Nabi Yakub alaihi salam. Nah, ketika mereka meminta izin kepada Nabi Yakub merasa ada perasaan yang tidak enak. Karena kenapa? Nabi Yakub tahu bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf tidak menyukai Nabi Yusuf. Tetapi saudara-saudaranya Nabi Yusuf kemudian mereka berjanji kepada ayahnya. Apa yang mereka janjikan? Mereka berjanji agar mereka menjaga Nabi Yusuf dengan sebaik-baiknya, karena Nabi Yusuf itu adalah anak terakhir. Nah, ketika mereka berjanji kepada ayahnya untuk menjaga Nabi Yusuf, tetapi mereka mempunyai niat yang jahat, niat yang tidak baik terhadap Nabi Yusuf. Apa itu? Dengarkan dulu ceritanya. Nah, ketika itu ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, dengan berat hati mengizinkan Nabi Yusuf bermain dengan saudara-saudaranya. Nah, ketika mereka pergi ke tempat bermain, di suatu tempat saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap Nabi Yusuf. Apa itu perbuatan yang tidak baiknya? Ternyata mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Astagfirullah. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Nah, ternyata mereka tidak senang kepada Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf sangat disayangi oleh ayahnya. Setelah mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian mereka mengambil baju Nabi Yusuf dan melumurinya dengan darah kambing. Nah, kemudian setelah itu saudara Nabi Yusuf pulang ke rumah mereka. Mereka bertemu dengan ayahnya sambil menangis. Kenapa mereka menangis? Karena Nabi Yusuf sudah hilang. Ketika itu
Nabi Yakub ayahnya Nabi Yusuf ketika mendengar berita Nabi Yusuf dimakan serigala, Nabi Yakub merasa sangat sedih. Dan apalagi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf menunjukkan baju Nabi Yusuf yang sudah dilumuri darah. Nah, kemudian anak soleh dan solehah, apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf waktu Nabi Yusuf di dalam sumur? Ternyata ketika Nabi Yusuf di dalam sumur, Nabi Yusuf ditemukan oleh sekelompok musafir atau sekelompok orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, Nabi Yusuf ditemukan oleh sekelompok musafir itu yang hendak mengambil air di sumur. Nah, ternyata orang-orang musafir itu mereka ingin mengambil air di sumur. Ketika mereka mengambil air, mereka melihat ada seorang manusia di dalam sumur. Lalu Nabi Yusuf dibawa oleh orang musafir itu dan dijual, sehingga Nabi Yusuf menjadi budak di Mesir. Tapi Nabi Yusuf tinggal bersama orang-orang yang hebat, keluarga terhormat, orang-orang yang baik-baik. Nah, seiring berjalannya waktu, hari berganti hari, terus Nabi Yusuf tumbuh menjadi laki-laki yang sangat tampan, yang sangat rupawan. Karena perilakunya Nabi Yusuf baik dan terpuji, dan Nabi Yusuf juga disayangi oleh majikannya. Suatu hari, raja di Mesir waktu itu dia bermimpi aneh. Apa dia bermimpi aneh? Nah, ketika raja itu bermimpi aneh, namun tidak seorang pun yang bisa mengetahui apa arti di balik mimpi tersebut. Kemudian Nabi Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi raja itu. Nah, kemudian Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja tersebut. Setelah mendengar penafsiran mimpi dan sarannya Nabi Yusuf untuk kerajaan, kemudian raja itu sangat senang kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf mampu mengartikan mimpi dan memberikan saran kepada kerajaan, sehingga raja tersebut memberikan jabatan yang sangat penting di pemerintahan, sehingga Nabi Yusuf waktu itu menjadi salah satu orang yang bekerja di kerajaan. Wow, hebat sekali Nabi Yusuf. Dari awalnya pertama menjadi budak, terus kemudian menjadi orang yang sangat penting di kerajaan. Kenapa Nabi Yusuf bisa seperti itu? Betul, karena Nabi Yusuf berperilaku yang baik dan terpuji. Nah, kemudian anak soleh dan soleha, suatu hari ketika Nabi Yusuf sudah bekerja di kerajaan dan sudah tinggal di kerajaan, Nabi Yusuf kedatangan orang-orang yang meminta jatah gandum untuk ditukar dengan barang berharga. Nah, orang-orang tersebut menukarkan gandum dengan benda-benda yang sangat berharga. Kemudian Nabi Yusuf menyambut dan menerima mereka dengan baik. Ternyata anak soleh, apa yang terjadi? Ternyata tamu-tamu itu tahu nggak siapa? Nah, yang sudah tahu hebat. Ternyata tamu-tamu itu adalah saudaranya Nabi Yusuf yang dulu menjatuhkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah, ketika Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya, Nabi Yusuf marah tidak kepada saudaranya? Tapi Nabi Yusuf tidak marah. Nabi Yusuf malah saat itu Nabi Yusuf meminta mereka untuk membawa ayahnya ke istana. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya untuk membawa ayahnya ke istana. Kemudian
tamu-tamu tersebut baru mereka sadar bahwa ternyata orang yang mereka temui itu adalah adik kandung mereka yang waktu itu mereka masukkan ke dalam sumur. Mereka sangat kaget karena bisa bertemu dengan Nabi Yusuf lagi. Mereka kira Nabi Yusuf sudah meninggal, tapi Nabi Yusuf masih hidup. Kemudian ketika Nabi Yusuf bertemu dengan mereka, Nabi Yusuf tidak marah. Nabi Yusuf memaafkan semua perbuatan mereka. Walaupun ketika Nabi Yusuf ditinggal dan ketika Nabi Yusuf menjadi budak karena perbuatan mereka, tapi Nabi Yusuf tidak marah. Nabi Yusuf memaafkan semua kesalahan-kesalahan saudaranya. Dan pada akhirnya Nabi Yusuf dan keluarganya tinggal di istana dengan sangat nyaman. Nah, anak soleh dan soleha boleh mencontoh Nabi Yusuf. Mencontoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjadi orang yang sangat baik. Pertama, Nabi Yusuf menjadi seorang budak. Kemudian Nabi Yusuf menjadi orang-orang yang tinggal di kerajaan, orang yang sangat hebat karena Nabi Yusuf mempunyai perilaku yang sangat baik, melakukan perbuatan-perbuatan terpuji. Salah satunya Nabi Yusuf berkata jujur. Dan yang penting lagi, kita semua anak soleh dan soleh harus mencontoh Nabi Yusuf yang mempunyai sifat pemaaf. Nah, ketika Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya, ketika saudaranya menjatuhkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, Nabi Yusuf tidak marah, bahkan Nabi Yusuf tidak dendam. Bahkan Nabi Yusuf memaafkan semua perbuatan-perbuatan saudaranya. Kita boleh mencontoh Nabi Yusuf, mempunyai sifat yang pemaaf, tidak boleh marah-marah. Misalnya ada kawannya yang tidak sengaja misalnya menyenggol punya barang anaknya sehingga barang anaknya jatuh. Boleh nggak kita marah-marah kepada temannya? Betul, tidak boleh. Kita harus memaafkan karena mencontoh perbuatan Nabi Yusuf yang memaafkan. Allah saja memaafkan semua kesalahannya, apalagi kita manusia harus menjadi orang yang pemaaf. Siap menjadi orang yang pemaaf? Siap, karena orang yang pemaaf itu akan Allah berikan pahala kepada orang yang punya sifat pemaaf. Nah, cukup dulu untuk hari ini. Jangan lupa anaknya menjawab siroh dan mendengarkan siroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.